Santoso, yang dikenal dengan alias Abu Wardah, merupakan salah satu tokoh teroris yang paling dikenal dalam sejarah konflik di Indonesia. Ia muncul di tengah kekacauan yang terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, sebuah daerah yang selama beberapa dekade menjadi pusat konflik dan pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata. Lahir dari lingkungan yang penuh gejolak, Santoso tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang syarat dengan ketidakadilan dan perselisihan identitas, yang kemudian berperan besar dalam membentuk pandangan radikalnya. Sejak muda, ia telah tersentuh oleh dinamika konflik etnis dan persaingan ideologis yang semakin memanas. Sehingga tanpa disadari ia sudah mulai mencari jawaban melalui jalan yang kelam. Masa kecil dan remaja Santoso diwarnai oleh pengalaman-pengalaman pahit yang seolah mengajarkan bahwa dunia ini tak pernah berpihak pada mereka yang lemah. Dari keluarganya, ia memperoleh pemahaman dasar tentang nilai-nilai keagikan yang kemudian diinterpretasikan secara radikal. Lingkungan sekitarnya yang kerap diliputi oleh bentrokan kekuatan antara kelompok lokal dan adanya intervensi kekuatan eksternal turut mempercepat proses radikalisasinya. Di tengah gejolak sosial dan politik, ia mulai menginternalisasi pandangan bahwa hanya dengan kekuatan dan aksi kekerasan bisa mencapai keadilan yang sesungguhnya. Pengalaman pahit saat menyaksikan penderitaan masyarakat yang tertindas dan perasaan tidak memiliki keadilan di dalam sistem yang ada mendorongnya untuk mencari alternatif melalui ideologi ekstrem, pemikiran yang mulai mengeras pada masa muda. Santoso semakin mendapatkan arah seiring dengan pertemuannya dengan para ulama dan tokoh agama yang memiliki kecenderungan konservatif. Belajar dan mengaji di lingkungan yang kondusif bagi penyebaran ideologi radikal. Ia mendapat pemahaman mengenai ajaran Islam yang diinterpretasikan secara eksklusif dan eksklusif pula. Di tengah proses pengajaran yang intens, Santoso mulai percaya bahwa kekuatan fisik dan militan adalah satu-satunya jalan untuk membawa perubahan. Pandangan ini semakin tertanam dalam benaknya, terutama ketika ia menyaksikan bahwa sistem politik yang ada tidak memberikan ruang bagi aspirasi umat yang ia anut. Di saat itu, muncul benih-benih radikalisme yang segera tumbuh subur, sehingga akhirnya ia terseret ke dalam lingkaran kelompok-kelompok militan yang sudah mulai mengadakan aksi-aksi kekerasan di berbagai daerah. Proses radikalisasi Santoso berlangsung secara perlahan namun pasti, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya konflik sosial di sekitarnya. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang mewarnai kehidupan remajanya, terdapat pengalaman-pengalaman kolektif bersama teman-teman sebaya yang juga merasakan ketidakadilan dan penindasan. Kesamaan perasaan itulah yang membentuk dasar terbentuknya semangat kekeluargaan dalam kelompok kecil yang menolak kompromi dan bertegur sapa dengan dunia luar. Mereka saling menyemangati untuk mencari cara membalas ketidakadilan melalui jalan yang drastis. Sehingga tidak lama kemudian, kelompok kecil tersebut mulai bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang bersifat militan dan siap bertindak tanpa pandang bulu. Pada awal keterlibatannya dalam dunia militan, Santoso diyakini bergabung dengan sejumlah kelompok ekstrem yang sudah ada, sebelum akhirnya dirinya mengambil peran yang lebih besar. Di tengah kekacauan yang melanda wilayah Poso, ia melihat peluang untuk mengukir amannya dan memperluas jaringan dalam dunia terorisme. Berbagai aksi kecil yang dilakukannya sebagai bagian dari kelompok militan awal ini dianggap sebagai langkah awal untuk menantang aparat keamanan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem yang ada. Dengan semangat yang terus berkobar, Santoso mulai mengambil peran yang lebih strategis di dalam organisasi tersebut, sekaligus mengasah keterampilan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi-operasi teroris. Seiring dengan bertambahnya pengalaman di medan pertempuran, Santoso mulai memahami bahwa keberhasilan aksi teror tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik semata, melainkan juga oleh strategi operasional yang matang. Ia pun belajar mengorganisir kelompoknya dengan struktur yang lebih disiplin dan sistematis. Keterlibatannya dalam pertempuran di Poso menjadikan Santoso sosok yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Melalui latihan-latihan dan misi-misi kecil, ia berhasil membangun reputasi sebagai seorang pejuang yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Hal ini pun memberinya kepercayaan dalam dirinya untuk dapat menjadi pemimpin. Meskipun latar belakangnya tidak pernah mengajarkan tentang kepemimpinan konvensional, di balik sosok santai yang sering menyembunyikan amarahnya dengan senyuman tipis, terdapat tekad yang keras untuk menghancurkan segala bentuk ketidakadilan yang ia pandang sebagai akar dari penderitaan masyarakat. Pada masa-masa awal keterlibatannya,
Santoso tidak hanya sekadar mengikuti arus kekerasan, namun ia juga mulai merumuskan ideologi yang mendasari setiap aksinya. Ia meyakini bahwa perjuangan militan merupakan manifestasi dari keimanan yang tulus, di mana hanya dengan berdarah daging dan pengorbanan tinggi perjuangan itu bisa diraih. Ideologi ini kemudian dirangkum dalam serangkaian ajaran yang kemudian dijadikan pedoman oleh kelompoknya. Dalam pandangannya, setiap aksi kekerasan adalah bentuk pengabdian kepada agama dan bukti nyata bahwa sistem yang ada memang telah gagal melindungi umat. Ia sering menekankan bahwa dunia modern telah menyimpang dari nilai-nilai keagamaan yang murni, dan hanya dengan kembali ke ajaran-ajaran fundamentalis lah dapat tercipta tatanan baru yang lebih adil. Narasi perjuangannya yang penuh dengan kebencian terhadap pemerintahan dan aparat keamanan menjadi inspirasi bagi sebagian kecil masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh sistem tersebut. Dalam perjalanan organisasinya, Santoso ikut berperan dalam pembentukan kelompok yang kemudian dikenal sebagai Mujahidin Indonesia Timur. Kelompok ini terbentuk di tengah kondisi darurat di daerah konflik Poso dan dengan cepat menarik perhatian aparat keamanan karena serangkaian aksinya yang brutal. Dalam struktur organisasi tersebut, Santoso tidak hanya berfungsi sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai pengatur strategi di balik-balik setiap operasi yang dilancarkan. Ia aktif dalam mengembangkan taktik perang gerilya yang menggabungkan antara kecepatan, kejutan, dan ketepatan dalam menyerang sasaran-sasaran strategis. Pengetahuan tentang medan dan kondisi sosial politik di wilayah Poso menjadi modal utama dalam setiap rencana yang disusunnya. Di sisi lain, ia juga berusaha membangun jaringan yang lebih luas dengan para simpatisan dari daerah lain, bahkan hingga ke mancanegara, untuk mendapatkan dukungan moral dan material dalam menghadapi kekuatan aparat. Kehidupan sebagai pemimpin kelompok teroris di tengah konflik bersenjata menuntut Santoso untuk selalu berinovasi dalam metode dan taktiknya. Ia kerap kali merancang operasi-operasi yang dirancang untuk mengejutkan dan mengacaukan sistem pertahanan lawan. Salah satu ciri khas dalam setiap aksinya adalah ketelitian dalam perencanaan, mulai dari pemilihan target, alur serangan, hingga eksekusi pada saat yang tepat. Di antara operasi-operasi yang dilakukannya, banyak yang menunjukkan betapa cerdik dan gigihnya Santoso dalam menghadapi aparat keamanan. Ia menggunakan berbagai macam senjata dan taktik perang gerilya yang membuat lawan sulit untuk membedakan antara aksi militer yang terorganisir dan serangan mendadak. Metode ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di kalangan aparat, tetapi juga membuat masyarakat sipil di sekitarnya hidup dalam bayang-bayang ancaman yang terus-menerus. Di balik keberaniannya dalam melancarkan serangan, Santoso juga dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki kemampuan untuk menyatukan anggota kelompoknya dengan ikatan ideologi yang kuat. Ia tidak memaksakan kehendaknya secara otoriter, melainkan lebih kepada membangkitkan semangat persatuan dan pengorbanan demi tujuan bersama. Dengan orasi yang lugas dan tegas, ia mengajak para pejuang untuk menyerukan perlawanan terhadap sistem yang dianggap menindas. Melalui pendidikan ideologi yang dijalankan secara intensif, para anggota kelompok pun diyakinkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan adalah bagian dari perjalanan menuju pembentukan tatanan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama yang murni. Kesetiaan yang tumbuh di antara mereka membuat organisasi yang dipimpin oleh Santoso menjadi semakin solid dan mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan dari aparat keamanan yang terus meningkat. Konflik berkepanjangan di Poso merupakan medan tempur yang sangat sulit, di mana Santoso dan kelompoknya harus berhadapan dengan kondisi geografis yang berat dan lawan yang memiliki keunggulan, teknologi serta taktik militer modern di tengah medan perang yang tidak selalu kondusif. Santoso menunjukkan keberanian dan kreativitas yang luar biasa dalam mengantisipasi berbagai ancaman. Ia kerap kali memanfaatkan medan yang terjal, hutan lebat, dan kondisi cuaca yang buruk sebagai pelindung dan keuntungan strategis dalam menyerang pos-pos aparat. Di samping itu, ia juga mengembangkan jaringan logistik yang memungkinkan pergerakan senjata, persediaan, dan informasi dapat berjalan dengan lancar meskipun berada di daerah terpencil. Strategi seperti ini membuat operasi-operasi yang dilancarkan oleh kelompoknya seringkali berlangsung selama berminggu-minggu, tanpa terganggu oleh upaya penangkapan dari pihak keamanan. Dalam rangka memperluas pengaruh dan kemampuan operasionalnya, Santoso tidak segan-segan menjalin relasi dengan kelompok-kelompok militan lain yang memiliki pandangan serupa. Hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, melainkan juga mencakup jaringan internasional yang menghubungkan kelompok-kelompok teroris dari berbagai belahan dunia.
Melalui komunikasi rahasia dan pertukaran informasi, Santoso berhasil memperoleh dukungan material dan ideologis yang sangat vital untuk menunjang aktivitas kelompoknya. Jaringan ini turut membantu dalam hal pelatihan, penyediaan senjata, dan pemantapan taktik tempur. Dengan adanya kolaborasi tersebut, operasi yang dilakukan oleh Santoso dan rekan-rekannya pun semakin terkoordinasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional. Walaupun hubungan antar kelompok tidak selalu harmonis, sinergi yang terjadi pada masa-masa tertentu terbukti mampu meningkatkan efektivitas aksi teror yang dilakukan. Keterlibatan Santoso dalam konflik tidak lepas dari interaksinya dengan aparat keamanan yang terus melakukan upaya penindakan. Seiring meningkatnya intensitas operasi militer di Poso, pihak keamanan mulai menyusun strategi khusus untuk menangkap tokoh kunci di dalam jaringan teroris tersebut. Santoso pun menjadi target utama dari operasi penumpasan terorisme yang dilakukan oleh pasukan keamanan tingkat nasional. Meskipun demikian, dirinya selalu berhasil lolos dari jeratan berkat kemampuannya dalam beradaptasi dengan cepat serta dukungan logistik dan intelijen yang kuat dari dalam organisasinya. Di balik banyaknya operasi yang dilancarkan oleh aparat, Santoso juga dikenal karena kegigihannya dalam menyamar dan berpindah-pindah tempat. Ia menggunakan berbagai alias dan identitas palsu untuk menghindari penangkapan, sehingga membuat upaya pelacakan oleh aparat menjadi sangat sulit. Teknik penyamaran dan mobilitas yang tinggi inilah yang sering kali membuat pihak keamanan berada di posisi yang tidak menguntungkan dalam usaha menangkapnya. Dikala konflik mencapai titik semakin kompleks dan tinggi, strategi kontraterorisme yang diterapkan oleh aparat pun kian diperketat. Berbagai operasi penindakan besar dilancarkan. Salah satunya adalah operasi yang kemudian dikenal dengan nama Operasi Tinombala. Operasi ini merupakan salah satu upaya terkoordinasi untuk menggempur jaringan teroris di Sulawesi Tengah, dengan target utama adalah para pemimpin dan simpatisan kelompok militan, termasuk Santoso. Operasi Tinombala tidak hanya melibatkan satu satuan saja, melainkan merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan satuan-satuan anti-terorisme yang telah dibentuk khusus guna menghadapi ancaman semacam itu. Dalam operasi ini, berbagai taktik perang gerilya dan penyergapan digunakan secara intensif untuk mengepung dan mengisolasi posisi Santoso dan rekan-rekannya yang berada di daerah-daerah terpencil. Meskipun kendala medan dan kondisi cuaca seringkali menjadi hambatan, dedikasi serta profesionalisme pasukan yang terlibat akhirnya membuahkan hasil dengan tersusulnya posisi-posisi strategis musuh. Dalam perjalanan pengejarannya, aparat keamanan menghadapi berbagai rintangan. Santoso terbukti sangat cerdik dalam menyusun jebakan dan mengelak dari penyergapan. Penggunaan medan yang sulit, jaringan komunikasi rahasia, serta dukungan dari simpatisan setempat membuatnya selalu tampak satu langkah di depan aparat. Selama berbulan-bulan, misi pencarian dan pengejaran berlangsung dengan intens, di mana setiap gerakan Santoso selalu diantisipasi dengan analisa taktis yang mendalam oleh tim intelijen. Rencana operasi yang telah dirancang dengan seksama turut melibatkan upaya untuk mengganggu jalur logistik yang digunakan oleh kelompoknya, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan operasi lepas pantai dalam hal persenjataan dan suplai. Di antara berbagai serangan yang terjadi, keberhasilan aparat dalam menggagalkan beberapa operasi teroris pun menjadi semakin nyata. Meskipun Santoso sendiri selalu tampak mampu menghindari jeratan hukum. Momen-momen akhir dalam perjalanan Santoso sebagai tokoh teroris ditandai dengan perlawanan sengit yang semakin intens. Pada fase ini, tekanan dari pihak keamanan memang mencapai titik didih, dan setiap operasi penyergapan pun dirancang dengan akurasi tinggi untuk meminimalkan celah pelarian. Ketika kekuatan aparat berhasil mengisolasi posisi-posisi yang selama ini menjadi markas operasional kelompoknya, Santoso akhirnya menghadapi realitas bahwa jalan pelarian semakin sempit. Di tengah operasi besar yang melibatkan puluhan satuan taktis, ia tetap berusaha mempertahankan kendali atas wilayah kekuasaannya. Namun, keterbatasan mobilitas dan tekanan terus-menerus membuat garis pertahanan yang ia bangun semakin rapuh. Pasukan keamanan yang sudah mendapatkan informasi intelijen secara akurat akhirnya melakukan upaya penyergapan yang memfokuskan semua kekuatannya untuk menangkap tokoh kunci tersebut. Dalam salah satu operasi yang sangat menentukan, Santoso ditemukan dalam sebuah persembunyian di daerah yang terpencil, di mana pasukan yang telah dilatih khusus akhirnya menggelar operasi pengepungan secara menyeluruh. Momen operasi penangkapan itu menjadi puncak dari perjalanan panjang yang selalu diwarnai oleh aksi kekerasan dan perlawanan tanpa
kompromi. Dalam bentrokan yang berlangsung sengit, Santoso yang selama ini dikenal sebagai figur yang tak mudah ditaklukkan, akhirnya terpaksa menghadapi konsekuensi dari setiap aksinya. Operasi penangkapan tersebut tidak hanya berhasil mengakhiri masa kepemimpinannya, tetapi juga menjadi simbol dari kekuatan aparat keamanan yang berhasil menjinakkan gelombang terorisme yang selama ini mendera masyarakat. Dalam hitungan jam, seluruh jaringan yang selama ini dipimpin oleh Santoso turut terguncang, dan keberadaan kelompok militan yang dibentuknya pun mulai runtuh satu persatu. Meskipun beberapa simpatisan tetap berupaya melanjutkan aktivitas teroris secara sporadis, kejatuhan Santoso turut memberikan dampak yang signifikan dalam menekan dan mengurangi intensitas aksi-aksi kekerasan di wilayah konflik. Setelah peristiwa penangkapan dan penumpasan tersebut, masyarakat Indonesia mulai perlahan-lahan merasakan dampak positif dari berkurangnya ancaman terorisme. Namun, bayang-bayang kekerasan yang pernah ditimbulkan oleh Santoso dan kelompoknya tetap meninggalkan luka mendalam yang harus disembuhkan bersama. Dalam konteks keamanan nasional, keberhasilan aparat dalam menangani kasus Santoso memberikan pelajaran penting tentang betapa besar tantangan yang harus dihadapi dalam upaya melawan kekuatan radikal yang sudah mengakar dalam sejumlah komunitas. Pergulatan antara kepentingan negara dan ideologi radikal terus berlangsung, dan perjalanan mencekam Santoso pun menjadi salah satu babak penting dalam sejarah penanganan terorisme di Indonesia.